Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar pengalaman saudara-saudari kita yang sudah ikut rekoleksi, ikut seminar dan sadar, kemudian mau berniat untuk mengubah diri. Awalnya bisa berubah, tapi lama-lama seminggu kemudian sudah kembali seperti semula. Sebetulnya apa yang terjadi? Sebetulnya yang terjadi adalah bahwa kita itu mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan sadar dan lapisan bawah sadar, conscious dan unconscious. Dan kita sebetulnya 95% digerakkan oleh yang unconscious. Mengapa? Karena itu untuk membantu kita sendiri, sehingga kita tidak setiap hari selalu memikirkan segala-galanya. Maksudnya begini, ketika kita belum pernah naik sepeda, belajar naik sepeda, maka kita memperhatikan bagaimana naiknya, pegang stangnya, pedal mana yang digenjot lebih dulu dan berikutnya, dan bagaimana menyeimbangkan. Itu semua dilatih, tidak bisa sekali, bisa seminggu baru kemudian lancar. Nah, unconscious adalah salah satu fungsi di dalam diri kita yang mempermudah kita merekam semua peristiwa itu sehingga tidak perlu lagi memikirkan dari awal. Ketika kita sudah bisa, unconscious kita sudah merekam, maka kemudian ketika melihat sepeda langsung tidak perlu berpikir lagi. Demikian juga ketika belajar nyetir mobil. Ketika pertama kali, waduh, di belakang setir itu rasanya grogi. Ini apalagi dulu pakai kopling. Ini kopling dulu, baru kemudian masukkan gigi, baru digas, pelan-pelan, diseimbangkan. Repot sekali. Tetapi unconscious kita menolong, merekam semuanya itu. Sehingga ketika kita sudah terbiasa, begitu kita starter mobil, sudah kita tahu. Yang kita pikirkan bukan lagi bagaimana kopling, bagaimana gas, tapi tujuannya mau kemana, mau memilih jalan yang mana. Karena itu unconscious itu juga penting sekali, membantu kita mengurangi pikiran. Efek negatifnya adalah ketika yang terekam di dalam unconsciousness, di dalam ketidaksadaran, di dalam bawah sadar adalah hal-hal yang negatif. Maka kemudian kita akan mengulangi terus yang negatif itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa lepas dari pengaruh-pengaruh negatif dari bawah sadar kita? Tentu kita harus mengubah rekaman itu. Ada yang seringkali mengusulkan dengan self-talk, Romo, berbicara dengan diri sendiri. The power of word, mengatakan begini, saya sehat, saya baik, saya bersyukur. Tetapi unconscious kita itu tidak mendengarkan. Karena dia tidak ada kesadaran di situ. Dia sekedar rekaman. Dan kalau sudah terekam sulit sekali menghapusnya. Lalu bagaimana caranya, Romo? Dan memang benar sesudah saya mengatakan kepada diri sendiri terus-menerus, tapi kok ya sama saja. Rupanya ada momennya. Ada momen ketika kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar kita itu tidak tertutup secara rapat, tapi masih longgar. Yaitu saat-saat sebelum tertidur dan saat-saat ketika belum sungguh-sungguh bangun. Disitulah antara unconscious dan conscious itu masih sangat cair. Nah, di situ kita bisa mengubah rekaman yang ada di dalam bawah sadar kita. Maka kalau sebelum tidur, memasang headphone atau musik yang menenangkan, yang menyehatkan, yang membersihkan aura dan energi, sampai kita tertidur, itu akan mengubah banyak. Unconscious kita menjadi lebih bagus, tergantung rekaman yang kita dengar pada saat situasi sadar dan bawah sadar itu begitu terbuka. Demikian juga ketika pagi-pagi.
ketika baru saja terbangun, kita masih sangat segar, dan kita kemudian bisa memprogram. Begitu bangun langsung bersyukur, dan kemudian menyatakan kepada diri sendiri bahwa saya berbahagia, saya dicintai, saya sungguh baik. Itu akan berpengaruh. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan sekian lama, maka kita akan berubah. Mempengaruhi rekaman yang ada di dalam bawah sadar kita. Ada momennya, yaitu momen di ambang sebelum tidur dan sebelum sungguh-sungguh bangun. Yang kedua, dengan praktek melatih diri terus-menerus. Saya sangat terbantu dengan passion saya belajar gitar. Belajar gitar itu awalnya sulit sekali. Tetapi ketika terus-menerus dilakukan dan kita melakukannya secara benar, kita akan maju. Dan ketika sudah maju, tidak berpikir lagi. Mau mencari akord A di mana-mana ketemu. Karena sudah terbiasa. Dan juga ketika biasa mendengarkan, oh ini nada dasarnya apa, kita bisa tahu. Karena kita sudah membentuk sebuah sistem habitus di bawah sadar. Maka penting juga kalau kita ingin mengubah, maka kita sungguh-sungguh ambil waktu dengan tekun melatih. Bukan menyadari saja, tetapi melatih. Dengan sebuah gerakan, dengan sebuah tindakan, sehingga itu terekam di dalam bawah sadar kita. Karena memang seperti itulah fungsi bawah sadar kita. Merekam ketika terus-menerus diulangi, terus-menerus. Dan itu penting kuncinya. Terus-menerus mengulangi. Berulang, dengan sendirinya bawah sadar kita akan merekam. Menurut para ahli, sesudah kita melakukannya sebanyak 52 kali, itu sudah terekam di dalam bawah sadar. Tapi terus-menerus. Yang sering kali menjadi masalah adalah ketika ingin berubah, kita berusaha mengubahnya dengan mengulangi dan melakukannya, tetapi hanya sebentar. Periode waktunya sedikit dan pengulangannya tidak sampai banyak, sehingga tidak sempat terekam di dalam bawah sadar kita. Tetapi intinya, kita mengetahui mekanisme bawah sadar kita, yaitu ketika terus-menerus kita melatihnya, melakukannya sampai sungguh-sungguh terampil, bawah sadar merekamnya. Seperti nyetir mobil, belajar naik sepeda, membaca, dan sebagainya. Perkalian, bawah sadar kita sudah merekamnya, kita tinggal memanggilnya, memanfaatkan dan menggunakannya. Maka kita bisa melatihnya. Kalau kita bisa mengenali diri sendiri, dan tujuannya sangat jelas, dan momennya pas. Metodenya juga tepat. Maka saudara-saudari terkasih, terus berusaha. Karena ketika kita berusaha, akan terjadi perubahan. Kalau kita berhenti berusaha, tidak akan terjadi perubahan. Dan kalau kita berusaha melakukannya dengan tepat, maka perkembangannya itu akan cepat. Seperti belajar main gitar. Kalau main gitarnya itu tepat dari awal, posisinya tepat, dan terus melakukannya dengan benar, perkembangannya akan cepat. Tetapi kalau Anda hanya punya niat, tetapi tidak pernah pegang gitar, tidak akan terjadi sesuatu. Maka kalau Anda ingin berubah, perlu latihan, perlu saat hening, perlu pengulangan, terus-menerus. Sekaligus kita menyadari bahwa sebetulnya kita tidak sepenuhnya bebas kadang-kadang. Bukan hanya kadang-kadang, secara umum, yakni bahwa kita itu sebetulnya 95% digerakkan oleh bawah sadar kita. Karena kita sendiri yang merekamnya untuk mempermudah diri kita sendiri. Tetapi akibatnya kemudian kita tidak sungguh-sungguh bebas, tidak begitu mudah untuk berubah. Jika Anda ingin berubah sungguh-sungguh, maka harus mengenali diri sendiri, pilih waktu yang tepat, kemudian menggunakan metode yang pas, kita bisa menjadi makin baik, makin bertumbuh. Tetapi harus sabar, harus berusaha, tekun dan setia. Tetapi terutama juga harus handle with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.